Sebelum memulai kita mendalami tentang tema malam hari ini, kita dengar dulu pengantar pengajian umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syafiq Mughni. Waktu dipersilakan, Prof. Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Nurjanah Johantini, Profesor Nur Ahmad yang sekarang menjadi Ketua Basnas Nasional, dan kemudian ada Profesor Hilman Latif, Ketua Lazismu Muhammadiyah, dan kemudian ada Profesor Amelia Fauzia, Direktur Social Trust Fund UIN Jakarta, yang semuanya merupakan pembicara-pembicara yang di samping expert di bidangnya, tetapi juga memiliki pengalaman yang sangat luas di dalam mengelola dana dari umat. Tentu atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan beliau-beliau itu, sehingga program pembiayaan umat khususnya di dalam bidang wakaf tunai ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah wakaf ini bukanlah hal yang asing di dalam perjalanan umat Islam, dan juga termasuk di dalam persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia dan ormas-ormas lain yang punya peran penting di dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dan umat ini. Tetapi saat ini kita perlu mengkaji kembali, memperdalami persoalan-persoalan baik mengenai konsep wakaf tunai itu maupun aplikasinya, serta barangkali tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama-sama. Karena pemerintah telah meluncurkan program ini, dan tentu kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan sebagian dari civil societies di Indonesia masing-masing punya kepentingan untuk memanfaatkan dana dari masyarakat, dari umat ini, supaya memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan umat di masa-masa yang akan datang. Tetapi barangkali perlu sebagai background dari persoalan wakaf ini, bahwa pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, wakaf itu sudah ada. Dan di dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dalam dunia perwakafan, menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan yang ada di Khaybar untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Dan pada masa itu tentu belum ada formulasi yang lebih jelas atau peraturan-peraturan yang lebih pasti agar wakaf ini bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk masyarakat. Peran-peran individual masih sangat penting di dalam pengelolaannya. Tetapi kemudian kita bersyukur punya khazanah pengetahuan yang cukup berharga ketika Zufar Ibnul Huzail, misalnya salah seorang fakih, murid dari Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, yang banyak menulis dan bahkan merumuskan juga pikiran-pikiran Abu Hanifah,
yang sedikit banyak menjadi rujukan bagaimana perjalanan wakaf pada zaman itu. Tetapi kemudian orang yang hampir sezaman dengannya, misalnya Abu Yusuf telah menulis sebuah buku Kitabul Kharaj yang secara letterlek bagaimana kita harus memanfaatkan, mengeksplorasi, mengambil dari hasil tanah itu. Tetapi konsep ekonomi termasuk wakaf di dalamnya itu juga tercantum dengan baik di dalam buku tersebut. Nah, kemudian kita juga punya khazanah bagaimana wakaf tunai itu bermula pada zaman Turki Utsmani, kira-kira pada abad ke-15. Jadi kita punya dokumen yang cukup berharga bahwa pada saat itulah paling tidak sudah ada jenis yang disebut dengan wakaf tunai itu. Tetapi tentu ini menjadi semakin meluas di dunia Islam dan bahkan di negara-negara Barat Muslim sekalipun yang kemudian menggunakan institusi tersebut, apalagi tidak terjadi hal yang paralel atau bahkan mungkin mengambil sebagai model wakaf yang ada di dunia Islam. Misalnya cerita bagaimana pembangunan dan pengembangan Oxford University di Inggris yang banyak menerima wakaf dari masyarakat di sana dan membangun perguruan tinggi yang sangat prestisius itu. Bagaimana misalnya ini banyak terjadi di perguruan tinggi di negara-negara barat. Misalnya ada sebuah lembaga yang dibangun atas wakaf tunai dari seorang pengusaha Itali misalnya, namanya adalah Giorgio della Vida, yang kemudian mewakafkan uangnya dan uang itu dikembangkan, hasilnya digunakan untuk mengembangkan pusat studi Islam atau pusat studi Timur Tengah, dan bahkan setiap 2 tahun sekali uang itu sebagiannya digunakan untuk melakukan atau mengadakan konferensi dan memberikan award terhadap penulis-penulis Islam terbaik di dunia dalam masa 2 tahun. Kita juga banyak melihat bagaimana share di dalam perguruan tinggi, uang yang khusus digunakan untuk pengembangan ilmu tertentu. Apakah itu ilmu kedokteran dan lain sebagainya, yang itu diambil dari dana wakaf yang terus-menerus mengalir manfaatnya dan dikembangkan untuk membiayai proyek-proyek penelitian dan pengembangan dalam ilmu tersebut. Sehingga ada sebuah buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Judge Magdisi misalnya, The Rise of Colleges, lahirnya college-college. Dia membandingkan antara college yang ada di dunia Islam pada zaman-zaman klasik misalnya, dan kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi di Barat. Nah, Magdisi mengambil sebuah kesimpulan bahwa lembaga pendidikan itu mengadopsi dari dunia Islam, dan bahkan institusi wakaf itu juga kemudian diadopsi oleh lembaga-lembaga pendidikan di dunia Barat. Nah, hadirin sekalian, tetapi tentu sekarang kita memiliki banyak sekali tantangan di dalam persoalan wakaf tunai ini. Misalnya kita melihat ada tantangan kesadaran masyarakat. Syukur alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang ya lumayan kesadaran bersedekahnya, berinfaknya, sehingga wakaf pun merupakan hal yang tidak sulit untuk kita temui di berbagai tempat dan di berbagai masyarakat Islam. Kemudian ada tantangan kepercayaan. Apakah kita bisa mempercayakan kepada sebuah lembaga? Karena tentu harus dilihat track record atau kinerja dari sebuah lembaga untuk menjadi nadhir
atau seseorang untuk menjadi nadir. Nah, ketika tidak seorang pun yang dia percaya atau lembaga manapun yang dia percaya untuk mengembangkan wakafnya, mungkin seseorang itu akan terkendala untuk memberikan wakaf tersebut. Kemudian ada juga tantangan yang bersifat politik. Misalnya kita melihat pada zaman Muhammad Ali Pasha di Mesir yang menjadi gubernur di Mesir itu, ada satu kebijakan politik yang dia kenakan kepada lembaga-lembaga wakaf atau bahkan kepada tanah wakaf yang cukup luas dan banyak di Mesir itu. Muhammad Ali Pasha menarik pajak yang cukup tinggi terhadap tanah-tanah wakaf tersebut. Muhammad Ali Pasha juga kemudian menguasai badan wakaf dari Al-Azhar itu. Nah, disinilah terjadi pelemahan dari pimpinan-pimpinan umat atau tokoh-tokoh masyarakat atau lembaga-lembaga Islam, karena harus membayar pajak yang cukup tinggi dan kemudian badan wakaf yang cukup besar, misalnya Al-Azhar itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga semuanya dikuasai oleh pemerintah dan kemudian ada pelemahan di tingkat masyarakat, di tingkat lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan ini adalah merupakan kebijakan politik yang cukup memberatkan untuk kepentingan lembaga-lembaga Islam itu sendiri. Nah, tentu di negara kita akan banyak sekali atau masih ada banyak tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, dan mungkin pada malam hari ini kita mencoba untuk menyingkap itu semua dan bagaimana kita harus mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi supaya wakaf tunai ini bisa berjalan baik dan kemudian memberikan hasil yang sangat positif untuk pemberdayaan dan kesejahteraan